فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاعلموا عباد الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, yang pertama-tama dahulu kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama di pagi detik-detik menjelang akhir daripada bulan Ramadan. Tepat kita memasuki malam ke-25 atau di tanggal 24 Ramadan. Artinya tanggal 23 atau malam 24 Ramadan nanti. Kalau Ramadannya 30 hari, maka Ramadan tinggal 6 hari lagi. Kalau Ramadannya 29, berarti tersisa 5 hari. Artinya sebentar lagi tamu yang agung ini akan benar-benar meninggalkan diri kita. Maka mauqif para salaf terdahulu, keadaan para salaf terdahulu ketika mereka ditinggal bulan Ramadan, mereka menangis. Kenapa ma'asyiral hadirin? Karena mereka mengetahui hakikat daripada bulan Ramadan. Itulah makanya kenapa pentingnya kita ketika kita ingin melakukan suatu amalan, kita perlu mencari tahu keutamaan-keutamaan. Supaya apa? Supaya kita semangat di dalam beribadah. Dan itulah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ketika mereka melakukan suatu amal perbuatan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggali hakikat tujuan daripada amal ibadah tersebut. Terutama di bulan Ramadan. Kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan? Apa tujuannya? Sehingga enggak mengherankan ketika mereka telah paham dengan sangat luar biasa, dengan seksama mereka luar biasa memahami, ibaratnya mereka memahami dari ujungnya sampai akar-akarnya. Itulah para salaf terdahulu. Sehingga mereka bersemangat ketika beribadah di bulan Ramadan. Dan tidak mengherankan kita sering mendengar riwayat-riwayat seperti layaknya Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika datangnya bulan Ramadan, mereka menutup kajian hadis. Beliau menutup kajian hadisnya. Ketika ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa setiap datangnya bulan Ramadan pasti, kalau kata orang Betawi, pasti Anda menutup majelis hadis Anda di Masjid Nabawi? Apa jawaban beliau? Supaya saya bisa fokus menghatamkan Al-Quran. Ini sekelas Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Bagaimana dengan kita? Kita biasanya leha-leha. Maka sebagaimana tema yang Anda temakan di kesempatan pagi kali ini, renungan di penghujung bulan Ramadan. Mumpung masih tersisa sedikit, manfaatkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlena. Jangan sampai ketika Ramadan telah benar-benar habis, kita termasuk daripada golongan-golongan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita termasuk di dalam salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu haddun min laisa lahu haddun aw laisa lahu nasibun min haddihi illa al-ju' wa 'atash." Di dalam riwayat yang lain, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa 'atash." Berapa banyak orang yang mendapatkan puasa Ramadan, artinya dia mendapatkan bulan Ramadan, Allah sampaikan usianya kepada bulan Ramadan, tapi ketika dia ibadah di bulan Ramadan, hasilnya nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pahala yang dia dapat kecuali rasa apa? Rasa lapar dan rasa haus. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan. Yang pertama, biasanya seseorang ditolak karena apa? Tanpa ilmu. Ini pentingnya seseorang beribadah dengan ilmu. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam bulan Ramadan. Di antaranya apa? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Ramadan? Kita menahan diri dari sejak adzan subuh terbitnya tulu'ul fajr. Tulu'ul fajr artinya terbitnya fajar. Berbeda antara tulu'ul fajr dengan syuruk. Kalau syuruk, kalau matahari sudah mulai bertanda merah. Kalau tulu'ul fajr, terbitnya matahari. Artinya dari adzan subuh yang shadiq, yang telah benar-benar memasuki waktu subuh, kemudian kita menunaikan salat subuh sampai ghurubus syams, sampai matahari terbenam, artinya sampai ditunaikannya salat maghrib. Kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari makan, dari minum, dari berjima, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan sampai kita berbuka. Kemudian setelah berbuka sudah dihalalkan untuk kita berhubungan intim dengan istri kita. Dan juga larangan-larangan yang lainnya. Bukan hanya sebatas larangan-larangan yang bersifat fisik saja, seperti tadi menahan minum, lapar dan lain sebagainya. Tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan, untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa menggugurkan pahala Ramadan kita. Ini berkaitan dengan hadis yang tadi itu, sha'imin dan seterusnya. Agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bekal apa yang kedua supaya kita selain ilmu bisa diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara intisari daripada bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita makin tergugah, supaya makin tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu madrasah Ramadan. Kenapa? Karena tujuan utama daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak ketika Ramadan usai banyak orang yang enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketakwaan ini kata para ulama harus diupayakan. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung. Dan itu dilakukan oleh para salaf terdahulu, dari generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mereka saling menguatkan satu sama lainnya. Agar apa? Agar keimanan mereka, ketakwaan mereka semakin terpupuk. Sehingga apa? Ketika semakin terpupuk, semakin tersiram dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, maka akan semakin kuat, semakin menghujam keimanan dan ketakwaan mereka di hati mereka dan di dada-dada mereka. Sehingga mengherankan kalau sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illa al-muttaqin."
Dua, kawan karib kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh di hadapan Allah, artinya di hari kiamat kelak, di hari penghakiman. Illa muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika mereka hidup berkawan karib selama di dunia, mereka berkawan karib bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan duniawi lainnya, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mengingatkan. Ketika kawannya terpleset di dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mereka ingatkan. Dan ini salah satu bekal yang luar biasa. Maka kita sering mendengar ungkapan daripada Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, kalau seandainya kalian tidak menemukan saya di surga, maka panggil saya. Artinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada saya. Ini sekelas Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Bagaimana dengan kita? Inilah pentingnya circle, pentingnya lingkungan untuk terus saling mendukung di dalam keimanan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih menyesatkan dada kita ketika kita salah circle, apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan yang nggak akan mungkin bisa terulang kembali. Allah nyatakan di dalam ayat yang lainnya, Ya laitani ittakhadtu fulanan khalilan. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan meratapi nasibnya. Dia katakan, Ya Allah, andai saya tidak mengambil fulan sebagai teman karib saya. Kenapa? Karena dia menyesatkan saya. Dia menjauhkan saya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati ketika kita memilih circle, memilih teman, lingkungan dan lain sebagainya. Ini antara intisari daripada Ramadan. Khasyah, rasa dan rasa khasyah ini bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkata tentang takwa, ketika kita menyinggung masalah takwa, maka rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikesampingkan. Tidak bisa dihilangkan karena antara khasyah dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala saling melengkapi satu sama lain. Dan inilah hakikat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menguji apakah kita telah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, coba ukur bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita dalam keadaan ramai maupun terutama dikala kita sedang menyendiri. Itu rasa takut kita, rasa khasyah kita, rasa takwa kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan suatu kisah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an agar kita mengambil pelajaran di situ. Salah satu kisah rasa takut yang sangat indah. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan kalau kita baca surat Yusuf alaihissalam di awal ayat Allah katakan apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Dan memang benar kalau kita tadabburi, kita renungi surat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, pasti kita akan meneteskan air mata. Dan salah satu ayat favorit dan ini adalah salah satu ayat favoritnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Gak jarang beliau ketika beliau mengimami sholat utama di waktu subuh, beliau membaca surat Yusuf. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Amirul Mukminin, betapa seringnya engkau membaca surat Yusuf? Apa jawaban beliau? Karena di dalam surat Yusuf ini terkandung intisari daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sebelum ke kisah yang tadi,
Kenapa? Sampai Umar bin Khattab mengatakan terkandung ketauhidan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita renungi dengan seksama, memang sangat luar biasa. Bagaimana keyakinan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala awal musibah datang. Kapan awal musibah Nabi Yusuf datang? Tatkala beliau dibuang kemana? Ke sumur. Tatkala beliau dibuang ke sumur, yang secara logika, secara akal manusia tidak ada yang bisa menolong Nabi Yusuf. Tapi itulah kekuatan keimanan, ketauhidan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian di kisah berikutnya, ini kisah yang kita akan bahas tadi. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam dijual menjadi budak, kemudian beliau terpaksa harus menjadi budak, lalu kemudian ketika beliau menjadi budak, lalu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh si pemilik Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu wanita yang cantik, wanita yang memiliki jabatan yang tinggi ketika itu, yaitu Zulaikha. Beliau diajak berzina. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ma'adallah. Kata Nabi Yusuf, dan ingatlah tatkala Yusuf berkata ma'adallah, aku berlindung daripada Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang hina ini, yaitu perzinahan. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala diajak berzina, beliau mampu untuk melakukan perzinahan tersebut. Karena nggak ada yang melihat. Lagi zaman beliau belum ada medsos, belum ada istilah viral. Tapi berkat ketakwaan beliau, dan ini juga salah satu daripada intisari tauhid, bahwa dimanapun beliau berada, beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat setiap tindak tanduk, setiap gerak gerik beliau. Luar biasa. Kalau antum gimana kira-kira? Tanggung Ustaz. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan qala ma'adallah. Beliau berlindung. Bagaimana yang tadi Anda katakan, belum ada viral zaman dulu, tetapi Allah yang viralkan. Tatkala kita membaca Al-Quran, pasti kita melewati kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga tak mengherankan kalau Allah katakan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Karena di dalam perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam banyak lika-liku yang beliau lewati. Tapi tiba-tiba ada yang bilang, ada yang nyeletuk, kan itu Nabi Yusuf. Justru kalau Allah Subhanahu wa taala kisahkan suatu kisah di dalam Al-Quran, artinya buat ibrah, buat kita mengambil pelajaran. Dan ini ada kaidah penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan sisi kemanusiaan dari seluruh para nabi? Kenapa, Pak? Supaya kita bisa ikut. Kalau Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala hapuskan sisi kemanusiaan dari para nabi dan rasul, gimana kita mengikut? Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau ditinggal wafat oleh anak-anaknya, ditinggal wafat oleh istrinya, beliau menangis. Artinya apa? Supaya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW tatkala kita mendapatkan musibah yang sama. Oh, ternyata tatkala Nabi SAW mendapatkan musibah, salah satu contohnya ketika beliau ditinggal anak-anak beliau. Semua anak-anak beliau meninggal tatkala beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah. Sehingga kita bisa mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita yang ingin mengajak kita berzina, kita bisa mencontoh Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala kita diuji dengan harta, kehilangan harta dan juga sakit misalnya, kita bisa mencontoh, meneladani Nabi Ayyub alaihissalam. Tatkala kita mendapatkan musibah yang sempit, yang luar biasa, kita bisa meneladani Nabi Yunus alaihissalam. Akan luar biasa.
Maka balik ke ayat, ke kisah Nabi Yusuf tadi, tatkala beliau diajak berzina, beliau menolak. Dan ini salah satu intisari daripada takwa, dan juga intisari juga daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungan berikutnya adalah di Ramadan, di penghujung Ramadan kali ini, bahwa kalau kita mengambil kesimpulan daripada tujuan disyariatkannya Ramadan, ada 3, Pak. Yang pertama apa? Keimanan. Artinya kita bisa mengukur keimanan kita selama Ramadan ini. Bagaimana kita bisa melihat keimanan kaum muslimin? Kita bisa mengukur nih. Contoh sederhananya adalah, Masya Allah, ketika datang awal Ramadan, saf-saf masjid penuh. Ketika makin akhir gimana? Nah, ini menunjukkan apa? Betapa lemahnya keimanan kaum muslimin, khususnya di zaman sekarang ini. Padahal kalau mereka mengetahui keutamaan-keutamaan tentang salat berjamaah di masjid, tentang memakmurkan masjid, itu luar biasa. Bahkan Allah sampai menyandingkan keimanan hari akhir dan juga orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Luar biasa. Bahkan sampai di dalam riwayat Nabi mengatakan, kalau sekiranya mereka, yaitu umatku, mengetahui tentang saf yang paling terdepan, mereka akan mendatangkan walaupun mereka harus merangkak ke atas. Keutamaan yang luar biasa. Dan salah satu momentum kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, khususnya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa? Menjaga salat 5 waktu. Dan ini salah satu momentum yang terbaik bulan Ramadan. Maka jaga, kalau kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, jaga. Jangan sampai seusai bulan Ramadan iman kita sampai merosot lagi. Bahaya kalau seperti itu. Maka kita bisa mengukur keimanan kita. Kemudian dari mana kita bisa mengukur keimanan kita? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi, yang tadinya harusnya dihalalkan kita untuk makan, untuk minum, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kita rela untuk menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar. Allah. Karena siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keimanan seseorang. Menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah bekal kita kelak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahasia kenapa Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Di ayat yang lainnya Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi pernah ditanya atau pernah didatangi oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, awsini, wahai Rasulullah, wasiatkan untuk diriku." Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kata Nabi SAW? Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, fa inna taqwa ra'su kulli syai'. Di dalam ayat yang lain, fa inna taqwa madaru kulli syai'. Karena ketakwaan adalah pangkal pokok dari segala hal. Jadi nggak mungkin kita akan bisa melakukan suatu perbuatan yang baik, amal yang saleh, kalau kita nggak memiliki rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwa ini bekal.
Dan di madrasah Ramadan ini kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin memiliki rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas takwa yang ada di lisan kita, tapi apa? Melalui perbuatan. Maka dengan ritualitas ibadah yang kita lakukan yang di bulan Ramadan, dengan kita menahan syahwat kita berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 terakhir ini. Kita capek, ada yang i'tikaf, ada yang qiyamul lail. Dan justru di 10 terakhir ini pengorbanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena kita rela capek-capek, berlelah-lelah untuk apa? Mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita tahu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar buat kita, demi Allah, kita nggak akan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Karena salah satu sebab turunnya daripada surat Al-Qadar, tahu Pak? Sebab turunnya apa? Ada yang tahu Pak? Apa sebab nuzul dari surat Al-Qadar? Sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW bersedih hati, bergundah gulana. Apa yang ada di benak beliau sehingga beliau sedih? Beliau sedih bukan karena kehilangan dunia, bukan. Tapi apa? Karena memikirkan kita. Karena memikirkan kita umatnya. Ternyata apa yang disedihkan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau terrenung. Beliau mengingat umat-umat yang sebelum beliau, artinya umat-umat yang datang sebelum Rasulullah SAW diutus. Umat-umat para nabi terdahulu, usianya panjang-panjang. Bahkan sampai Allah sepil, kalau bahasa kita, sepil usia dakwahnya Nabi Nuh berapa kali? Masya Allah, apa? Itu 950 tahun bukan usia keseluruhan Nabi Nuh loh. Tapi usia apa? Usia dakwah beliau. Artinya kalau digabung usianya Nabi Nuh alaihissalam dari beliau lahir sampai beliau wafat, itu bisa ribuan tahun yang kita nggak tahu, Allah a'lam. Kalau kita pakai akal, pakai logika, kita nggak akan pernah bisa apa? Mengalahkan ibadah mereka. Ini yang ditakuti, inilah yang membuat Nabi SAW sedih. Bagaimana cara umat saya bisa mendapatkan kelebihan dari segi usia? Karena usia umat Nabi pendek-pendek. Nabi mengatakan di dalam hadis, "Umru ummati baina 60 wa 70 wa fi riwayah baina 40 wa 50." Umur umat saya, kata Nabi SAW, kisaran 60, 70, 40, 50. Bahkan di riwayat yang lain nggak akan terjadi kiamat kecuali apa? Umur umat itu makin pendek. Makanya kita sering dengar bulan meninggal baru umur 40, umur 30. Nah, kalau kita sandingkan, kita ukur dengan umat-umat yang terdahulu, nggak nyampe. Dan Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, menurunkan ayatnya, "Inna anzalna fi lailatul qadar" ila akhir ayat. Untuk apa? Untuk kita, kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya amalan kita diterima di satu malam tersebut, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita compare dengan tahun berapa? 84. Kalau kita dapat 10 Ramadan dan diterima semua Lailatul Qadar kita, itu 84, itu bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Karena Lailatul Qadar hanya diberikan oleh Allah baik untuk siapa? Untuk Rasulullah dan umatnya, tidak diberikan oleh umat sebelumnya. Inilah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah kita leha-leha di 10 terakhir. Ada yang tidur, ada yang lebih menyedihkan lagi apa? Nonton lawak di TV. Allah. Harusnya kita banyak nangis di bulan Ramadan, khususnya di malam hari. Itulah salah satu rahasia kenapa Rasulullah SAW mengakhirkan makan sahur ini. Kenapa? Beliau isi dengan ibadah, dengan istighfar, dengan sholat qiyamul lail, dengan tilawah Al-Quran. Nah, kalau kita dengan apa? Dengan makanan sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya nggak lapar siang harinya ketika puasa.
Beda kualitas kita dengan kualitas Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Paling enggak kita berusaha untuk mendekati kualitas ibadah Rasulullah SAW, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Yang pertama, syadda mi'zar, mengencangkan ikat pinggang. Maksud ini adalah kata kiasan. Maknanya maksudnya apa? Beliau menjauhi para istrinya, tidak berhubungan intim dengan istri-istrinya. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Jadi Nabi nggak egois. Nah, kita kalau mau berbuat amal kebaikan, ajak anak istri kita. Jangan egois, jangan kita doang. Kalau bahasa kasarnya nih, jangan kita doang yang mau masuk surga. Ajak semua keluarga kita, supaya insya Allah masuk surga bareng-bareng. Yang ketiga apa? Wa yuhyi lailata, menghidupi semua malam-malam di 10 akhir Ramadan. Artinya beliau begitu bersemangat. Biasanya kalau kita semangatnya kemana? Ke mall, tawafnya di mall. Mulai saf-saf masjid mulai kosong. Ini fenomena yang menyedihkan. Justru perjuangan kita belum habis. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung apa? Akhirnya. Dilihat di akhirnya. Bukan di awal. Awalnya masya Allah kuat ya, insya Allah nih kuat sampai akhir. Nggak tahu nyatanya enggak. Percuma. Yang paling penting akhirnya. Bukan berarti terus kita meremehkan di awal, bukan. Tapi kalau seandainya kita ada kekurangan di awal, di tengah, tampil di akhir, bersungguh-sungguh, supaya insya Allah semua yang kurang-kurang Allah terima. Maka yuk, mumpung nih masih ada sisa antara 6 atau 5 hari lagi, jangan kendor. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan Lailatul Qadar dan Allah taruh di akhir-akhir bulan Ramadan supaya kita bersungguh-sungguh. Supaya kita makin semangat di dalam ibadah bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istiqamah. Yang tadi ya, bekal kita. Sebelum yang ketiga, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena gimana pun juga kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana perjumpaan kita dengan Allah? Gimana caranya? Dengan kita wafat, mati, meninggal. Itu cara kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kita akan berjumpa dengan Allah kecuali dengan cara ini. Dan inilah awal buka, tanda kutip, atau awal petaka kita. Bukan sesuatu yang enak justru. Justru inilah awal awal petaka kita. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik rumah yang sesungguhnya, rumah 2x3 meter persegi, alam kubur. Jangan sampai kita menjadi santapan apa? Santapan cacing-cacing tanah. Jangan menjadi santapan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang mengadab kita di kubur kelak. Alhamdulillah min dzalik. Maka tak mengherankan kalau seorang Utsman ibn Affan, seorang sahabat sekaligus menantu Rasulullah SAW yang udah dijamin masuk surga, beliau selalu menangis ketika mendengar atau melewati kuburan. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kamu setiap melihat atau mendengar cerita tentang perkara kubur, pasti kamu menangis. Tapi kalau diceritakan tentang perkara surga dan neraka, kamu nggak pernah menangis. Apa jawaban beliau? Fa innal qabra awwalu manazil min manazilil akhirah. Karena sesungguhnya kubur ini adalah fase pertama dari alam akhirat. Kalau kamu fa in tanju minhu, kalau kamu selamat darinya, maksudnya dari siksa kubur, fama aisara ba'da, maka kesananya kamu akan gampang. Artinya kamu bisa melewati fase-fase berikutnya, fase hisab, mizan dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak selamat dari siksa kubur, fama asyarra ba'da, maka jangan harap akan gampang. Jangan harap di fase berikutnya kamu akan mulus.
Ini sekelas Utsman bin Affan. Bagaimana dengan kita? Maka bekali perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tadi Anda katakan, untuk memupuk ketakwaan kita dengan bulan Ramadan ini. Yang terakhir adalah kesimpulan dari perenungan kita adalah, kalau kita melihat cermati secara sama kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan adalah agar kita istiqomah. Jadi kalau kita mau simpulin, kita mau ringkas dari Ramadan yang kita lakukan 30 hari ini apa? Istiqomah, Pak. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah. Kita disuruh bercapek-capek ibadah supaya istiqomah. Apa balasan orang-orang yang istiqomah di hadapan Allah? Kapling di surga, kapling di surga, istana di surga, dan lain sebagainya. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, dan adapun orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami bertakwa, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka dapatkan? Ada dua kenikmatan yang Allah janjikan kepada kita. Yang pertama, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak akan turun 2 malaikat. Ulama tafsir menafsirkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala utus ketika seseorang akan menghadapi sakaratul maut. Kenapa, Pak? Apa rahasianya? Karena di dalam salah satu riwayat Nabi mengatakan, iblis dan juga anak buahnya masih optimis untuk menyesatkan manusia, untuk membuat manusia kepleset dari keimanannya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menawarkan air minum. Kenapa? Karena orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dalam keadaan dahaga. Maka di antara sunnah kalau kita menghadapi orang sakaratul maut, dan saya Pak. Dan ini sunnah dari Nabi SAW, karena dia lagi dahaga dan dia sedang berjuang untuk menepis serangan-serangan dari iblis dan juga anak buahnya. Dia bawa segelas air, kemudian dia katakan, kalau kamu mau saya berikan minum ini, maka kamu harus kafir, ingkar, dan katakan saya ini adalah Tuhan. Lalu kamu sujudnya dengan isyarat. Kenapa? Karena orang yang sakaratul maut sudah nggak bisa bergerak. Kalau dia katakan dan dia sujud, maka kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang senantiasa istiqamah di jalannya tatkala dia hidup, untuk apa? Untuk menepis serangan-serangan dari iblis. Ini pertolongan Allah, rahmat. Salah satunya dengan apa? Dengan diturunkannya malaikat untuk menahan iblis tersebut, menahan serangan iblis tersebut. Kemudian ulama tafsir yang lainnya, Imam Qurtubi mengatakan malaikat rahmat akan turun tatkala hamba tersebut telah dimasukkan ke liang lahat. Agar apa? Agar dia tidak takut ketika menghadapi 2 malaikat yang datang untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kubur. Maka kita gabungkan 2 penafsiran ulama tersebut. Lalu apa nikmat yang kedua? Tatanazzal, setelah turunnya malaikat, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, bukan hanya sebatas untuk menepis iblis, tapi juga untuk menghibur. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu, jangan kamu takut terhadap apa? Kehidupan duniawi. Karena orang yang akan menghadapi sakaratul maut, dia akan bingung, karena dia akan meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya. Gimana keadaan anak istri saya dan lain sebagainya? Maka dikatakan oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru, ini kenikmatan yang kedua nih. Allah jamin tatkala dia masih menghadapi sakaratul maut, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan. Allahu Akbar. Padahal dia belum masuk liang lahat, tapi Allah sudah
kabarkan. Maka nggak heran Pak kalau kita kadang melihat orang yang meninggal tiba-tiba senyum karena telah diperlihatkan surga. Di dalam riwayat ini dikatakan oleh Nabi SAW kalau orang yang wafat adalah orang yang saleh, dia katakan apa? Ajiluhi, percepat saya, segerakan saya ke liang lahat saya, ke kuburan saya. Karena dia telah diperlihatkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebaliknya, yang wafat orang-orang yang na'udzubillah, orang mujrimin, orang-orang yang ahli maksiat, dibilang apa? Ajiluhi, jangan bawa saya mau dibawa kemana? Tolong lambati, kalau bisa jangan dibawa ke kuburan. Atau ada yang nyeletuk. Tapi Anda nggak pernah dengar seumur ya kalau untuk dengar jenazah kabur. Ini udah beda apa namanya? Beda alam. Tapi ini termasuk perkara ghaibiyat yang Nabi SAW sampaikan. Maka kita wajib beriman. Ini adalah jaminan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk dirinya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan jaminan untuk orang yang istiqomah ketika dia hidup di dunia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dicintainya. Jadi orang-orang yang dicintainya kecipratan Pak kalau bahasa kita. Dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kita yang istiqomah insyaallah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Lanjutan di ayat berikutnya. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penjamin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ini maksud awliyaukum ay ahlakum, keluarga kamu. Keluarga kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, terlebih di akhirat kelak. Jadi nggak ada ruginya kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan janjinya. Salah satunya melalui siapa? Melalui kisah Nabi Musa dan Khidir ketika beliau berdua melakukan perjalanan. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala melindungi harta anak yatim. Itu perkampungan yang luar biasa. Perkampungannya dipenuhi oleh orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berkat orang tua yang saleh, kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir yang itu bukan orang tua langsung daripada kedua anak yatim tersebut, tapi kakek yang ketujuhnya. Subhanallah. Iya. Keturunan ketujuhnya masih kecipratan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat apa? Kesolehan. Dan kesolehan ini nggak akan mungkin bisa dipisahkan dengan yang namanya istiqamah. Bagaimana seseorang bisa dikatakan saleh kecuali dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keturunannya berkat kesolehan orang kakeknya yang ketujuh tersebut. Maka jangan khawatir. Cuman bagaimana dengan diri kita? Apakah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Maka kesimpulannya adalah inilah renungan Ramadan yang insya Allah akan sebentar lagi berakhir. Ramadan insya Allah akan datang tahun depan, tapi belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan. Maka gunakanlah, maksimalkanlah apa yang masih ada, apa yang masih tersisa. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanya? Barangkali ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya dulu sebelumnya? Ada. Sebelum ditutup, maka kesimpulan dari kajian kita kali ini adalah semoga setelah Ramadan usai kita menjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelak kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, carilah ridha Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketika Allah ridha kepada hambanya, maka mustahil sang pecinta, maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengadab hambanya.
memasukkan hambanya ke neraka. Maka ketika kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui momentum Ramadan ini kita bisa meraih pahala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.